Halo guys, kalian pasti tahu angka 7 kan? Angka di tengah-tengah angka 6 dan sebelum angka 8. Pernah nggak sih kamu terfikirkan kenapa ada orang yang menulis angka 7 dengan garis di tengah, namun ada juga yang menulis tanpa garis tengah? Waduh, kenapa ya? Ada hubungan apa nih antara angka 7 dengan garis di tengah? Kalau kamu udah kepo banget sama jawabannya, yuk simak ulasan video berikut ini. Tahukah kamu kalau angka-angka yang sudah dipakai oleh masyarakat sekarang merupakan angka yang berasal dari India? Secara tidak langsung, India mempunyai andil penting dalam evolusi angka yang nantinya disebarluaskan oleh negara Timur Tengah. Bingung ya? Jadi gini, awal mulanya Babilonia dan Maya membentuk sistem bilangan yang masih sangat rumit dan kurang efisien. Ditambah belum terbentuknya bilangan 0 dalam sistem bilangan mereka. Maka dari itu, India membuat sendiri bilangan atau notasi khusus pada masing-masing bilangan 1 sampai 9. Awalnya, bilangan India belum sempurna karena masih menggunakan tanda tertentu yang disebut dengan tanda H di antara bilangan lain untuk menuliskan bilangan 0. Contohnya seperti 304. Di antara bilangan 3 dan 4 disisipkan sebuah tanda H untuk membedakan bilangan puluhan 34 dengan bilangan ratusan 304. Tanda H berarti kosong atau lubang. Biasanya dilambangkan dengan menggambarkan titik atau lingkaran di tengah-tengah atas bilangan 1 sampai 9. Seiring berjalannya waktu, tanda H berevolusi menjadi bilangan 0 yang kita gunakan sekarang. Sekiranya catatan pertama penggunaan bilangan 0 muncul dan digunakan sekitar abad ke-9 di sebuah prasasti. Tertulis dalam sebuah prasasti bahwa orang-orang India membuat taman berukuran 187 kali 570 hasta. Taman tersebut dapat menghasilkan bunga yang dapat dirangkai sampai 50 karangan bunga untuk dipersembahkan ke kuil-kuil terdekat. Uniknya, penulisan bilangan tersebut sangatlah mirip dengan penulisan bilangan sekarang. Namun, yang membedakannya hanyalah bilangan 0 yang ditulis lebih kecil dan lebih tinggi daripada bilangan lainnya. Selanjutnya, bilangan India ini diadopsi oleh bangsa Persia dan bangsa Arab. Salah satu orang yang paling berjasa menyebarluaskan sistem bilangan India ke Persia adalah Muhammad ibn Sa al-Khwarizmi. Ya, ia adalah matematikawan terkenal yang berhasil menciptakan aljabar. Nah, Khwarizmi mulai mengenalkan bilangan India ke masyarakat luas melalui bukunya yang berjudul Calculation with Hindu Numerals, atau artinya dengan pengiraan dengan angka Hindu. Selain Khwarizmi, terdapat ahli matematika lainnya dari Arab, yaitu Al-Kindi, yang mengenalkan bilangan India melalui bukunya yang berjudul Istimal al-Adad al-Hindi, yang artinya tentang penggunaan angka India. Mereka juga mempopulerkan bilangan 0 sebagai simbol ketiadaan berasal dari bangsa India. Selanjutnya, pemakaian bilangan India juga menyebar sampai ke Arab melalui negara Afrika seperti Libya. Nantinya juga negara-negara tersebut yang memperkenalkan bilangan India ke Eropa melalui perdagangan. Maka dari itu, bilangan India bisa tersebar sampai ke penjuru Eropa. Sebabnya juga bangsa Eropa mengenal bilangan India sebagai bilangan Arab seperti yang telah kita kenal sekarang. Lalu, kenapa ya guys ada garis kecil di bilangan 7? Untuk itu, belum diketahui pasti kenapa ada guratan atau garis horizontal kecil pada bilangan 7. Namun, penjelasan yang paling masuk akal dalam sejarah adalah
adanya perubahan atau evolusi dari bilangan India asli ke bilangan yang kita kenal sekarang. Semenjak bilangan India tersebar ke penjuru Eropa, bentuk bilangan pun secara tidak sengaja berubah agar lebih efisien dalam penulisannya. Nah, karena bentuk penulisan bilangan 1 hampir sama dengan bentuk penulisan bilangan 7, maka dari itu dibuatlah garis horizontal kecil pada angka 7 membedakan bilangan 1 dengan bilangan 7. Garis horizontal dalam bilangan 7 ini biasanya digunakan dalam tulisan tangan di Eropa sana. Jadi, gimana nih cerita sejarah terbentuknya bilangan sampai sekarang? Menarik kan? Sekarang kamu gak perlu bingung lagi deh kenapa angka 7 ada garis kecil di tengah. Karena itu adalah evolusi tersebut hadir untuk menyesuaikan kehidupan kita.